Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya, Bernardus Krisanto Putrambulu. Kita bertemu di mata kuliah Konversi Energi 2. Sesuai dengan aturan pemerintah atau pesan pemerintah dan universitas, untuk semester ini kita melakukan perkuliahan secara daring atau online. Sehingga mungkin masih ada yang susah atau ada yang kebingungan, Anda bisa melakukan pertanyaan itu melalui Google Classroom atau melalui nomor WA saya dengan menyantumkan nama dan semester berapa. Nanti akan saya coba bantu untuk Anda dapat memahami secara mudah. Baik, untuk konversi energi 2 ini kebanyakan nantinya kita akan membahas tentang turbin uap, di mana turbin uap ini biasanya kita mengacu pada siklus yang sederhana. Untuk di sini untuk memudahkan kita mengacu pada siklus Rankine sebagai pembangkit listrik sederhana. Biasanya pembangkit listriknya ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang biasanya memiliki pembakaran untuk memanaskan air. Pembakaran ini kalau zaman dulu pembakaran melalui kayak bak yang dibakar dengan kayu atau batu bara, tetapi untuk listrik yang modern dia menggunakan alat yang disebut sebagai generator uap atau boiler, yang nanti hasilnya atau air yang sebelum masuk boiler itu dilewatkan melalui tabung, dan hasilnya juga dilewatkan melalui tabung. Ini adalah gambar sederhana dari siklus Rankine, di mana di sini alat yang digunakan yaitu pertama adalah pompa. Pompa ini digunakan untuk menaikkan tekanan fluida yang kemudian diteruskan menuju steam generator atau boiler. Boiler atau steam generator ini digunakan untuk merubah fase fluida dari cair menuju uap. Dan selanjutnya adalah turbin. Turbin ini digunakan untuk mengubah energi kinetik yang keluar dari atau energi kinetik uap yang keluar dari steam generator atau boiler diubah menjadi energi mekanik. Dan diteruskan setelah dari turbin ini dia menuju kondensor, di mana kondensor ini digunakan untuk mengubah fase atau bentuk dari uap tadi menjadi cairan. Begitulah terus seterusnya, dari cairan ini kemudian dipompakan menuju boiler atau steam generator, kemudian dari steam generator ini diteruskan menuju turbin, turbin kemudian berubah menjadi energi mekanik atau putaran, kemudian diteruskan menuju kondensor, kondensor mengubah lagi uap menjadi cairan. Sedangkan bagaimana dari cairan di sini kemudian di sini menjadi uap, kemudian berubah menjadi cairan lagi. Ini prosesnya, fasenya adalah sebagai berikut, di mana proses yang pertama yaitu pompa menghisap air dan meneruskan ke daerah 2, sehingga menyebabkan kenaikan tekanan dari air ini. Dan dari daerah 2 panas kemudian dimasukkan atau diberikan panas. Heat di sini masuk ya pada steam generator atau boiler untuk merubah fase dari air yaitu cairan menjadi fase uap. Fase di sini berubah ada stepnya. Jadi perubahan dari cair menjadi cairan jenuh. Setelah cairan jenuh dia dipanaskan menjadi uap jenuh. Lah uap jenuh ini kemudian dipanaskan kembali sehingga dia menjadi uap superheated atau uap panas lanjut. Setelah dia menjadi uap panas lanjut, kemudian ia diteruskan menuju ke daerah 3. Di daerah 3 ini karena uap panas lanjut,
dia memiliki energi kinetik sehingga dia memiliki kecepatan dan diteruskan kepada turbin sehingga dia menumbuk sudu-sudu atau kaki-kaki dari turbin tersebut, sehingga turbin ini akan berputar dan menggerakkan poros atau menghasilkan putaran. Jadi energi kinetik di sini diubah menjadi energi mekanik atau energi putaran. Putaran tersebut digandeng pada porosnya, digandengkan pada generator untuk selanjutnya digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya setelah menumbuk sudu ini, maka tekanan uap akan mengalami penurunan. Namun, fluida ini masih dalam bentuk uap. Untuk merubah dari fase uap ini menjadi fase cair, maka dilewatkan suatu alat yang namanya kondensor. Di mana pada daerah ini panas dibuang ke atmosfer atau lingkungan. Jadi Anda melihat di sini, kalau di sini adalah panas masuk atau heat in, sedangkan di kondensor ini adalah panas keluar atau heat out. Ini adalah proses perubahan fasenya dan proses ini akan berlangsung berulang-ulang. Untuk perubahan prosesnya, bagaimana proses siklus dari siklus Rankine ini? Yang pertama yaitu ketika ia dipompakan, yaitu proses dari proses 1 menuju 2, maka tekanan dan temperatur akan mengalami sedikit peningkatan. Namun massa atau fasanya ini dari cairan ini masih belum berubah, dia masih dalam bentuk fase cair. Daerah di sini disebut sebagai isentropik atau entropinya sama, atau juga ditulis sebagai S1 sama dengan S2. Serta daerah di sini ini adalah membutuhkan kerja untuk memutar pompa. Ingat ya, ini membutuhkan kerja. Di mana kerja pompa ini persamaannya adalah H1 minus H2. H1 ini atau H2 ini adalah entalpi pada daerah 1 dan pada daerah 2. Satuannya adalah BTU per pon massa atau kilojoule per kilogram. Sedangkan daya pompa persamaannya adalah MC kalikan VB, di mana MC ini adalah aliran massa cairan yang masuk dari kondensor. Sehingga persamaannya kalau WB ini kita ganti ini, dia akan menjadi seperti ini. Satuannya adalah BTU per jam atau kilowatt. Dari melihat ini posisinya, Anda melihat bahwa H2 itu lebih besar dari H1. Jadi kalau punya H2 ini lebih besar dari H1, maka hasil yang Anda dapatkan di sini nilainya akan negatif. Nah, negatif ini bukan berarti salah, tetapi Anda menandakan bahwa kerja dan daya harus diberikan untuk memutar pompa. Jadi kalau umpamanya dapat, mungkin saya berikan gambaran mudahnya perbedaan antara kerja dan panas. Kalau panas nilainya hasilnya negatif, itu artinya adalah melepas panas. Kalau hasilnya negatif. Kalau positif, dia membutuhkan panas. Tetapi di dalam kerja, kalau negatif, dia berarti membutuhkan. Sedangkan kalau positif, dia menghasilkan kerja. Jadi kebalikan dari panas. Selanjutnya, untuk proses dari 2 menuju 3. Jadi tidak memerlukan kerja di sini. Yang tadi sudah bukan kerja, air sudah untuk memompa ke boiler, di mana di sini dia sudah berada di boiler, jadi tidak membutuhkan kerja tetapi membutuhkan panas, sehingga panas yang masuk pada boiler rumusnya adalah Q in sama dengan H3 minus H2, satuannya adalah BTU per pon massa atau kilojoule per kilogram. Seperti yang saya tadi bilang, kalau panas ketika hasilnya negatif,
maka dia akan melepas panas. Tetapi kalau kerja hasilnya negatif, dia membutuhkan kerja. Nah, ini hasilnya positif, berarti dia menghasilkan panas, begitu maksudnya. Atau dia membutuhkan panas. Ya. Di sini terlihat bahwa temperatur mengalami kenaikan akibat adanya pembakaran. Sehingga fase fluida berubah dari cair menjadi fase uap jenuh, yaitu 100% uap. Untuk proses 3 menuju 4, di mana uap yang masuk turbin bekerja pada tekanan konstan dan temperatur tinggi. Yang selanjutnya akan menumbuk sudut-sudut turbin sehingga menghasilkan suatu kerja. Di sini kerja dia hasilkan. Kalau di sini tadi dia membutuhkan kerja, kalau di sini menghasilkan kerja. Sedangkan pada daerah sini tadi membutuhkan panas, di sini membutuhkan panas, berarti daerah selanjutnya adalah melepas panas. Ini positif, sedangkan nanti di sini adalah negatif. Sehingga kerja dari turbin persamaannya adalah WT sama dengan H3 minus H4. Di mana nanti hasilnya Anda adalah positif karena H4 lebih kecil daripada H3. Sedangkan daya turbinnya persamaannya adalah MS dikalikan BT atau sama dengan MS kalikan H3 min H4. MS berbeda dengan MC. Kalau MC tadi adalah massa aliran pada bentuk cairan, sedangkan ini adalah massa aliran dalam bentuk uap yang masuk dari boiler. Namun setelah uap menumbuk sudu turbin, maka tekanan dan temperatur akan mengalami penurunan sehingga kemudian diturunkan kembali ketika melewati kondensor. Jadi tekanannya dan temperaturnya diturunkan kembali agar bentuk uap ini berubah menjadi bentuk cair. Selanjutnya dari proses 3-4 ini kita menuju proses 4-1. Di mana pelepasan panas terjadi sehingga fluida berubah dari fase uap menjadi fase cair. Kalau di sini tadi He in, berarti di sini adalah He out. Rumusnya adalah H1 minus H4. Karena H4 lebih besar dari H1, maka perpindahan He out menghasilkan nilai negatif. Hal ini menandakan bahwa aliran panas dari uap meninggalkan kompresor. Akibat panas diserap oleh air pendingin atau penukar panas yang melewati tabung kondensor. Bisa dimengerti ya, jadi ada pelepas panas. Hubungan kenaikan temperatur air pendingin kondensor dan laju aliran massa terhadap panas yang dilepaskan, yaitu Ms dikalikan He out sama dengan Mc dikalikan C air atau kapasitas air dikalikan temperatur keluar dikurangi temperatur masuk. Jika perpindahan panas pada kondensor dengan koefisien perpindahan panas seluruhnya dinyatakan sebagai U, maka temperatur rata-rata air pendingin dalam Tm sama dengan T out plus T in per 2, ini biasanya Tm-nya ini temperatur rata-rata atau biasanya dibilangnya dalam mata kuliah yang lain adalah temperatur film, serta temperatur kondensor sebagai T1, maka persamaan dapat ditulis lagi menjadi Ms dikalikan He out sama dengan U dikalikan A dikalikan T1 minus Tm. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa laju aliran panas yang keluar dari kondensor ini bergantung pada U. U ini adalah koefisien perpindahan panas seluruhnya, juga bergantung pada luasan dari kondensor, juga bergantung pada perbedaan temperatur kondensasi uap dan air pendingin. Untuk temperatur ini, di mana temperatur T out ini adalah temperatur setelah uap tadi keluar dari kondensor. Sedangkan ini adalah temperatur ketika memasuki kondensor.
Bisa dimengerti ya, satuannya adalah sama-sama kilowatt. Sehingga selanjutnya di sini kita bisa mendapatkan nilai dari kerja bersih dari siklus Rankine, yaitu W-Neto sama dengan WT atau kerja turbin ditambah dengan kerja pompa, di mana ini adalah hasil perbedaan antara daya turbin dan daya pompa, yaitu negatif. Di mana keuntungan dari siklus ini adalah daya pompa yang sangat kecil dibandingkan daya turbinnya. Jadi perbandingannya adalah kerja turbin dibanding kerja pompa lebih dari 1. Sehingga daya pompa biasanya diabaikan untuk mendapatkan nilai yang mendekati kerja bersih keluar dari siklus Rankine. Sedangkan ukuran efektivitas dari suatu alat konversi energi adalah melalui efisiensi termalnya yang didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari siklus kerja bersih panas yang didapatkan dari sumber eksternalnya. Sehingga untuk menyatakan efisiensi termal ideal dari siklus Rankine adalah melalui siklus entalpi menggunakan persamaan 11 hingga 13, yaitu efisiensi termalnya adalah H3 minus H4 ditambah H1 minus H2 dibagi dengan H3 minus H2. Atau boleh juga ditulis ini adalah WT plus WP per Hin. Atau juga boleh ditulis sebagai W-Neto per Hin. Jadi efisiensi termalnya Anda bisa menggunakan persamaan ini, Anda bisa menggunakan persamaan ini, ataupun Anda bisa menggunakan persamaan ini. Sehingga dia tulisnya adalah seperti ini. Kalau mamanya kita samakan persamaan ini, kita pecah, maka persamaannya aja menjadi ini. Karena ini sama, maka dia akan menjadi 1 dan menjadi ini kita tetap bagi. Di mana 1, kalau ini adalah key out dan ini adalah key in, sehingga persamaan ini boleh juga ditulis menjadi 1 minus key out per key in. Berarti di sini Anda bisa menggunakan persamaan dari efisiensi termal. Yang pertama Anda bisa menggunakan persamaan ini sama dengan ini. Atau Anda bisa menggunakan persamaan ini. Jika WT sudah ketemu, WP sudah ketemu, Hin sudah ketemu, maka efisiensi termalnya Anda menggunakan ini. Jika yang diketahui adalah kerja bersihnya dan Hin, maka Anda bisa menggunakan persamaan ini. Atau Anda bisa menggunakan persamaan ini atau menggunakan persamaan ini dan ini. Saya kira begitu ya. Terserah yang mana yang diketahui dan mana yang bisa Anda mudah untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir di sini yang perlu Anda ingat, jangan menghafal nomornya, titiknya. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4, jangan dihafal, dia harus di tempat itu. Tetapi hafallah langkah kerjanya atau arahnya. Karena pastinya kadang saya menggunakan angka itu nomor 1 bukan lagi di pompa, tetapi dia bisa mungkin di turbin. Sehingga di situ langkah kerja mana yang Anda gunakan biar Anda mudah mengerjakannya. Bisa dimengerti ya. Mungkin untuk lebih mengertinya daripada banyak teori ini yang Anda pahami, saya akan memberikan contoh soal dan semoga Anda bisa memahami dalam mengerjakan soal ini. Silakan Anda pelajari dan pelajari lagi, dan pesan saya jangan diingat angkanya, angka atau titiknya itu, karena titik dari angka 1, 2, 3, 4 ini akan bisa berubah-ubah atau diputar, tetapi ingatlah cara kerjanya. Berikut adalah contoh soalnya. Inilah yang saya nggak ingin Anda mengingat atau mematok bahwa 1 ada di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Jangan diapal ini. Karena rumus Anda akan berubah-ubah sesuai dengan angka ini. Kalau ini saya putar di sini 1, maka persamaan Anda angkanya nanti tidak bisa sama dengan itu. Tetapi ingatlah kalau dia berubah berarti mana di tempat mana 1,
dan mana di tempat mana yang nomor 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ini soalnya, yaitu siklus Rankine ideal seperti terlihat pada gambar di bawah ini atau di atas ini, memperlihatkan bahwa temperatur boiler berada pada suhu 1000 derajat Fahrenheit dan tekanannya adalah 2000 PSIA atau pound square in. Sedangkan tekanan kondensor berada pada 1 PSIA. Tentukan besar nilai kualitas uap di pintu keluar turbin serta hitunglah suhu, tekanan, entropi, dan entalpi pada masing-masing daerah. Dan juga bandingkan efisiensi siklus termal dengan efisiensi siklus Carnot yang relevan. Kita melihat di sini mungkin masih bingung mana ini yang disebutkannya. Jadi titik 1 ini adalah pompa, titik 2 ada boiler, titik 3 adalah turbin, dan titik 4 adalah kondensor. Tetapi jangan diapal lagi bahwa titik 4 pasti kondensor, bukan. Ini bisa angka berputar. Tetapi ingatlah gambar pada posisi ini adalah kondensor, pada posisi ini adalah pompa, pada posisi ini adalah boiler, dan pada posisi ini adalah turbin. Posisinya yang Anda harus hafal. Jadi dari soal ini maka kita pertama-tama mefokuskan pada daerah 3 dan daerah 4. Tetapi langkah ini bukan berarti paten pasti Anda mulai dari 3 dan 4. Bukan. Tapi Anda bisa mulai dari 1, bisa mulai juga dari 2, bisa mulai dari 4. Tapi di sini pada kita mencoba memulainya pada daerah 3 karena yang diketahui di sini adalah temperatur pada boiler atau menuju turbin. Jadi boilernya sudah 1000 derajat Fahrenheit, tekanannya 2000 PSI, berarti menuju daerah 3 di sini. Sedangkan ini tekanannya adalah 1 PSI, berarti yang diketahui adalah daerah sini, sehingga kita memulainya bekerja pada daerah sini. Bisa dimengerti ya, kenapa kok kita mulainya dari sini bukan dari sini. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, pada daerah 3 atau turbin ini uapnya adalah uap panas lanjut, sehingga kalau Anda mencari pada tabel channel itu melalui tabel superheated, air superheated ya. Kalau banyak dia udara, kalau water superheated, ini air toh. Terus kalau umpamanya di sini dia sudah menjadi cairan jenuh, maka Anda menggunakan tabel yang saturated water. Ini superheated, kalau ini saturated. Nanti Anda silakan download, kalau sepertinya seharusnya Anda sudah mendapatkan suruhan saya untuk mendownload tabel dari channel. Jadi kalau yang belum download, silakan Anda download appendix 1 maupun appendix 2, karena appendix 1 itu untuk yang satuannya Inggris dan appendix 2 untuk satuannya SI, miliknya channel. Silakan Anda download di sana. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendalami jawaban ini, melihat gambar di samping, bukan semua samping ya. Kondisi entropi pada keadaan 3-4, entropinya pada garis lurus, maka nilai dari S3 sama dengan S4. Ciri yang paling mudah untuk menjawab ini, yang pertama adalah entropinya. Kalau dia berada pada garis lurus begini, maka karena ini entropinya adalah sama. Tetapi kalau Anda melihat dari temperatur ini pasti berbeda, karena temperatur 3 lebih tinggi daripada temperatur uap. Ini kalau saya gambar, biar Anda tidak bingung. Nah, Anda melihat entropi di sini berarti, nah ini sama dan ini sama, berarti 3 dan 4 sama. Tapi temperatur ini pasti berbeda, ini temperatur 3, ini temperatur 2, ini temperatur 1 dan temperatur 4. Biasanya temperatur 1 dan temperatur 4 itu sama. Oke ya, sehingga melihat daerah 3 dan melalui tabel A6E, nah ini kalau di channel ada tabel A6B,
pada kondisi tekanan 200 PSI dan temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Ini adalah tabelnya. Berarti kita mencari tabelnya, ini adalah 1000 derajat Fahrenheit temperaturnya. Tekanannya 2000 PSI. Nah, ini P-nya. Bukan ini tekanannya ada 1750 dan ini tekanannya adalah 1500. Maka kita garis lurus di sini, kita mendapatkan nilai entropinya adalah 1,5606. Dan kemudian kalau namanya di sini, berarti kita melihat di sini apakah sama. Pastinya kalau di sini Anda menggunakan tekanan P-nya 2000, ini ada daerah 3. Tetapi di sini tekanannya berbeda, yaitu tekanannya tadi dari soal adalah 1 PSIA. Berarti di sini 1 PSIA jelas nggak mungkin. Kita mencari posisinya tadi apa? Kalau di sini superheated, ingat superheated water. Tetapi kalau di sini sudah menjadi saturated, berarti kita ganti tabel. Tabelnya jadi adalah ini saturated water. Dia mana tekanannya adalah 1 PSIA. Maka kita mendapatkan di sini nilai HF atau entalpi pada keadaan fluida atau cairan, sedangkan ini adalah entalpi pada keadaan gas. Ini adalah pengurangannya atau penambahannya. Dari sini gini dikurangi. Jadi Hg min Hf adalah HFG tengah-tengahnya. Ini adalah nilai entropinya pada dia keadaan cairan dan ini adalah pada keadaan gas. Kalau ini dikurangi ini, maka hasilnya adalah ini. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai SF-nya adalah 0,13262 BTU per pound Rankine, sedangkan nilai SFG-nya adalah 1,84495 dan nilai SG-nya adalah 1,9776 dan nilai ini kita gunakan untuk mencari fraksi kadar uap atau nilai kualitas X. Biasanya kualitas kita sebut sebagai X dengan menggunakan persamaannya adalah X sama dengan S3 minus S4 dibagi dengan SG4 dikurangi SF4. Maksudnya ini pada daerah 4, di mana ini adalah daerah 4. Berarti kita menyebutnya ini adalah SF4, ini SFG4 dan ini SG4. Tetapi yang tadi adalah S3. Yang kita cari di sini nantinya adalah nilai dari X-nya, di mana S3 minus S4 per SG4 minus FF4. Atau juga bisa menggunakan persamaan ini atau menggunakan persamaan ini. Karena SGV-nya kita ketemu, S3 tadi kita ketemu di 1,5606, SF4 karena dia bentuknya adalah sudah cairan, maka kita menggunakan persamaan ini sehingga SFG-nya ini kita mendapatkan hasilnya adalah 0,7739 atau 77,40%. Artinya di sini bahwa kadar uap yang keluar dari turbin menuju kondensor adalah 77,40% atau fluida yang keluar dari turbin adalah 77,4% uap dan 22,6 adalah bentuk cairan. Bagian yang cair ini tidak perlu lagi diimbunkan, tetapi yang 77,4% inilah uap yang harus dibuang kalornya supaya fasanya berubah menjadi cair. Untuk menghitung entalpi uap keluar pada turbin pada titik 4 menggunakan tabel ini, maka kita mendapatkan nilainya HF-nya tadi ya, HF, HG, dan HFG. HF-nya adalah ini, HFG-nya adalah ini, dan HG-nya adalah ini. Ingat, karena dia berada pada titik 4, maka HF Anda adalah HF4,
H, dan HFG-nya adalah HF4 dan HG-nya pada Hg4. H berbeda dengan S. S ini adalah entropi, sedangkan H adalah entalpi. Baik, setelah kita mendapatkan data ini, maka kita menggunakan persamaan kualitas untuk mendapatkan nilai dari entalpi pada daerah 4, atau kita mencari nilai dari H4-nya. Dimana di sini tadi kan kenapa kok kita nggak mencari S4? Karena S4 tadi sama dengan S3 karena berada pada satu garis yang lurus. Sehingga di sini kita gunakan persamaan X, nilainya adalah 0,774, yaitu X sama dengan H4 dikurangi HF4 per HFG4. Sehingga kita menggunakan HF4 karena kenapa kok ini dia berbentuk sudah cairan. Sehingga 0,7740, maka kita mendapatkan nilai dari H4 ini adalah 871,248. Untuk daerah 1 dan 2, nilai entropinya adalah sama, yaitu S1 sama dengan S2. Nilainya adalah 0,13262. Sedangkan tekanan pada daerah 1 dan adalah 1 PSIA dan tekanan pada daerah 2 adalah 2000 PSIA. Bagaimana ini kok mendapatkan nilai ini? Saya ulang lagi. Saya akan mencari gambarnya tadi. Maaf. Gambarnya tadi mana? Ini. Jadi entropi, sekali lagi saya melihatnya di sini. Maka kalau entropi dalam garis lurus, maka S1 sama dengan S2. Tapi tekanannya tadi ingat, tekanan ini berada pada garis lurus. Kondensor berada di sini, tekanannya adalah 1 PSIA, sehingga tekanan pompa air di sini adalah 1 PSIA. Sedangkan kondisi turbin itu kalau bisa boiler tekanannya adalah sama dengan turbin ketika masuk, sehingga tekanannya di sini adalah tekanan untuk daerah 2 adalah 2000, tekanan untuk daerah 3 juga 2000. Sedangkan tadi entropinya pada daerah 4 sama dengan 3 karena berada pada garis lurus. Nah, entropi pada tekanan 2000 dan temperatur 1000 tadi nilainya adalah ini. Entropinya berarti dia mengikuti ini karena tekanannya adalah 2000. Entropinya adalah 1,56 sehingga dia sama dengan ini. Bisa dimengerti ya? Itu aja daerahnya. Gampangnya seperti itu. Sehingga jika data-data tersebut kita masukkan dalam suatu tabel, maka kita telah mendapatkan pada daerah 1 temperaturnya adalah 101,69. Ini pada tekanan 1 PSIA, temperaturnya adalah 101,69 Fahrenheit. Entropinya tadi daerah 1 adalah 0,13264. Untuk titik 12, maaf, dia dalam bentuk cairnya, berarti entropinya nilainya adalah pada tekanan 1 atmosfer, ya, ini 1 atmosfer 1 PSIA, dan entalpinya adalah 69,72. Ini tabel di saturated water. Kemudian temperaturnya juga sama ketika daerah menuju daerah 2, yaitu temperaturnya adalah 101, tekanannya adalah 2000 bedanya. Tapi entropinya berada pada garis lurus sehingga dia entropi 1 sama dengan entropi 2. Dan entalpinya belum mengalami kenaikan seperti tadi, temperaturnya juga belum mengalami kenaikan. Jadi cuma air dipompakan pada pada boiler. Setelah masuk boiler, maka temperaturnya mengalami peningkatan karena panas dimasukkan. Temperaturnya menjadi 1000 Fahrenheit, derajat Fahrenheit, dan tekanannya tetap dijaga pada 2000 PSIA. Sehingga entropinya pada tekanan itu kita mendapatkan nilainya adalah 1,5606 dan entalpinya dari perhitungan dari tabelnya juga entalpinya adalah 1474,9.
Sedangkan pada daerah 4, yaitu dia sudah menjadi cairan lagi, maka temperaturnya atau tekanannya pada 1 PSI, maka temperaturnya adalah 101,69. Sedangkan entropinya berada pada garis lurus dengan 3, sehingga nilainya pasti sama, yaitu entropi 3 sama dengan entropi 4. Sedangkan entalpinya adalah dari perhitungan ini, kita mendapatkan nilainya adalah 871,24. Dari sini kita belum selesai, ya karena data-data inilah yang kita butuhkan untuk eh, meneruskan mencari eh, berapa besar dari kerja turbin maupun daya maupun Hiot maupun Hi-in-nya. Jadi di sini kita gunakan untuk menghitung kerja dari turbin di mana WT sama dengan H3 minus H4. Ya, H3-nya ini dan H4-nya ini nilainya kerja turbin adalah seperti ini atau 603,65 BTU per pon massa. Sedangkan Hi-in-nya atau panas yang ditambahkan pada boiler, di mana Hi-in persamaannya adalah H3 minus H2, maka kita mendapatkan panas yang dibutuhkan pada boiler adalah 1405,18 BTU per pon massa. Sedangkan efisiensi termalnya atau nilai kerja pompa jika diabaikan karena tadi yang materi yang pertama bahwa terlalu kecil nilai kerjanya, maka ini efisiensinya adalah WT plus WP karena di sini diabaikan maka dia menjadi 0 sehingga efisiensi termalnya adalah 42,96%. Kenapa kok di sini kok di 0 kan Pak? Karena efisiensi termalnya berarti pas panas masuk, sedangkan di pompa panasnya tadi memang ada peningkatan namun sangat kecil sekali sehingga nilai panasnya itu dianggap tidak ada atau tidak ada kenaikan temperatur sehingga kerja pompa untuk efisiensi termal itu diabaikan. Sedangkan perbandingan dengan efisiensi siklus Carnot-nya diubah dalam bracket ini adalah efisiensi 1 dikurangi T1 per T3 sama dengan 1 dikurangi 460 ditambah dengan 101,69 dibagi 460 ditambah 1000. Ini adalah hasil dari angkanya adalah 61,53. Di sini mungkin masih ada yang bingung, 460 dari mana? Yaitu dari temperatur siklus Carnot ini diubah menjadi temperatur Rankine, di mana temperatur Rankine yaitu setiap temperatur Fahrenheit atau ini ditambah dengan nilainya adalah 460 sehingga ini adalah temperatur T1, ini adalah temperatur T3, semuanya ditambah dengan 460 biar dia berubah menjadi temperatur Rankine. Oke ya, bisa dipahami. Semoga Anda bisa mempelajari ini. Mungkin kalau ada yang masih bingung, coba diulang lagi materinya. Namun jika masih ingin bertanya, boleh langsung ke WA nomor saya. Sekali lagi di sini saya minta Anda tidak menghafalkan angkanya dari siklus tersebut karena angka tersebut kalau maunya berubah maka persamaan ini angkanya juga akan berubah. Jadi persamaan ini tidak pasti paten karena kalau angkanya ini tidak ada 1, 2, 3, 4 tetapi angkanya adalah langsung 5, 6, 7 maka dia akan berubah tergantung dari daerahnya. Tadi kalau maunya daerah 3 adalah turbin, daerah 4 adalah kondensor, sehingga kalau maunya yang perlu Anda ingat adalah kerja turbin sama dengan H turbin dikurangi H kondensor. Itulah yang perlu Anda ingat. Seperti ini, Hi-in berarti H turbin dikurangi H boiler. Begitu dan seterusnya. Baik,
Untuk apa? Tugas Anda adalah merangkum bagaimana Anda mengerti dari materi ini. Jadi silakan Anda rangkum seberapa Anda mengertinya dengan bahasa Anda. Nanti silakan di-upload ke Google Classroom di kelas kita di KE 2. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.